Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Yang kami muliakan para pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khotim, wabil khusus Kiai Haji Samsuddin Nur, Kiai Haji Abdul Hadi Nur, Kiai Haji Abdullah Hasan, Kiai Haji Hafidul Hakim Nur, Kiai Haji Musalli Riyadi, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Khotim yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Profesor Waryono Abdul Ghafur. Beliau alumni UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, jadi sama dengan kami. Cuman beliau jadi orang kota dari Jogja ke Jakarta, kami tetap jadi orang desa. Setelah dari Jogja pulang ke Bondowoso terus khidmah di Jember. Yang sangat kami banggakan para wisudawan, wisudawati, mahasantri Pondok Pesantren Nurul Khotim dan undangan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama kami sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diajak bergabung dan dianggap bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Khotim. Pertama kami ucapkan selamat kepada 56 mahasantri yang saat ini diwisuda. Program untuk marhala ula. Mudah-mudahan setelah ini rekom dari Kementerian Agama turun untuk program marhala tsaniyah. Ini mumpung Pak Direktur ada di sini gitu. Dan sengaja ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada sekitar 79 ma'had ali. Di Jawa Timur itu ada 31 ma'had ali yang marhala ula. Di Indonesia ada 4 marhala tsaniyah, 1 ada di Aceh. Di Jawa Timur itu ada 3. Luar biasa memang Jawa Timur itu. Dari 3 itu 1 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, 1 di Pondok Pesantren Lirboyo, dan 1 ada di Pondok Pesantren Tebuireng. Mudah-mudahan yang S2 itu dirintis menjadi S3. Karena memang Jawa Timur itu sangat memenuhi syarat untuk itu ya. Oleh karena itu saya tadi itu mikir begini. Indonesia itu sekarang mulai kehilangan yang namanya ruh pendidikan itu. Dulu ketika saya kuliah itu, Profesor Mukhtar Yahya ngasih kitab namanya Ruhut Tarbiyah wa Ta'lim. Kira-kira itu sekarang yang hilang di Indonesia. Kehilangan ruh pendidikan dan pembelajaran. Kenapa? Di sekolah-sekolah madrasah di luar pondok pesantren kehilangan itu ya. Karena semua anak-anak belajar kuliah itu hanya cari nilai, tidak cari keberkahan, tidak bagaimana dirinya itu melatih diri dalam riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berlomba-lomba cari nilai. Kalau dulu saya di Jogja S2 S3 dikasih nilai D itu saya terima dengan ikhlas. Mungkin itu hanya kemampuan saya. Tapi sekarang, anak-anak sekarang dikasih nilai B itu tanya, Pak saya kok dikasih nilai B? Padahal itu sudah B. Yang tahun 80-an itu sangat susah saya dapatkan nilai B itu. Nah, itu hal pertama. Karena ketika fokus itu pada perebutan dan pencarian nilai, keberkahan itu sudah sangat kurang. Karena proses itu tidak melalui training, riyadhah dan lain-lainnya. Oleh karena itu Profesor Abdul Abrashi menulis buku itu Ruhut Tarbiyah wa Ta'lim. Beliau wafat dalam usia 55 tahun tapi karyanya sudah mencapai 115. Itu luar biasa. Kemudian Profesor Mukti Ali itu meneliti tentang
efek pendidikan di pondok pesantren. Setelah sekitar 5 tahun beliau itu melakukan riset. Beliau akhirnya menyimpulkan begini, tidak ada perguruan yang lebih baik dibanding perguruan yang ada di pondok pesantren. Alasannya belum saya kemukakan ini, kok sudah tepuk tangan ini. Jadi tidak ada perguruan, tidak ada madrasah, tidak ada sekolah umum yang lebih bagus dibanding kualitas sekolah umum madrasah yang ada di pondok pesantren. Kenapa itu terjadi? Di sekolah umum di luar pondok pesantren hanya berhasil membina otak, tapi gagal membina watak. Di pondok pesantren itu luar biasa itu. Sekarang berhasil membina otak, sekaligus juga berhasil membina watak. Membina otak bagaimana? Ya melalui kajian-kajian kitab. Dan di pondok pesantren sudah ada lembaga formal, baik lembaga formal yang berbentuk sekolah umum, lembaga formal yang berbentuk madrasah, maupun lembaga formal yang khas pesantren, seperti pendidikan diniyah formal atau pendidikan muadalah. Ya. Di Nurul Qadim itu apa yang tidak ada? Semuanya itu sekarang ada. Oleh karena itu pada lulusan S1 itu kalau mau khidmah di masyarakat itu bagus, tetapi kalau mau melanjutkan ke S2, S3 silahkan, karena beasiswa di Jawa Timur itu sangat banyak. Kami laporkan, Bro, yang 3 program Malhal Saniyah di Sukorejo, di Lirboyo, dan di Tebuireng, tahun ini semuanya ada fasilitas beasiswa dari Pemprov ya. Jadi Bu Gubernur itu tanggal 13 Februari berakhir masa jabatannya, tapi tanggal 12 Februari itu masih tanda tangan untuk beasiswa tahun 2024 ini. Jadi dosen-dosen yang akan melanjutkan ke S3, sekarang masing-masing perguruan tinggi ada 10 beasiswa di UIN SA Surabaya, di UIN Khas Jember, di UIN Tulungagung, di IAIN Kediri, satunya di Unisma. Silahkan pilih. Sebab evaluasi kami, kalau ada lulusan Ma'had Ali yang ikut seleksi, pasti dia menang. Karena branding di LPPD itu kitab kuning. Dan Ma'had Ali itu sudah selesai kitab kuningnya itu. Kemarin itu pengujinya ada 3 orang, Kiai Haji Abdul Khalik Syafaat, doktor, Kiai Haji Abdul Haris, doktor, terus satunya itu Kiai Haji Nur Hanan dari Tebuireng. Beliau pengujinya. Repot mau ngasih nilai itu. Karena peserta seleksi itu semuanya pintar baca kitab. Hanya mental yang akhirnya mempengaruhi nilainya itu. Jadi sudah selesai. Artinya apa? Ilmu alat kita untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, untuk menjadi pemimpin masyarakat, itu kita sudah punya. Tinggal pengembangan, tinggal bagaimana praktek kita di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk hidup di masa depan, kalau menurut dari hasil riset yang dilakukan oleh Profesor Mukti Ali, di pesantren itu berhasil membina otak dan juga berhasil membina watak. Di luar pesantren berhasil membina otak tapi gagal membina watak. Sekarang kalau ada sarjana ya, di wisuda, habis di wisuda itu bingung. Jangan dicul di tengah-tengah masyarakat. Mesti klepek-klepek. Tapi kalau lulusan Ma'had Ali dicul di tengah masyarakat, insya Allah dengan potensinya itu akan bisa eksis ya. Itu insya Allah. Jadi di Ma'had Ali, di pesantren itu mentraining mahasantri untuk berani hidup di tengah-tengah masyarakat, untuk berani menghadapi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di sekolah umum yang tidak terlatih secara mental, tidak terlatih secara karakter, semakin tinggi pendidikannya, semakin hidup
dan takut hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Saya mengucapkan selamat kepada mahasantri yang sekarang diwisuda. Dari 56 mahasantri itu ternyata 23 putra, 33 itu putri. Jadi ke depan itu akan banyak kiai perempuan ya. Ini pesaing baru, karena kalau di undang-undang itu meskipun perempuan itu bukan punyai. Kalau punyai kan istrinya kiai. Tetapi langsung kiai perempuan, karena memang dia yang ngajar, dia mungkin akan merintis pendidikan-pendidikan di pondok pesantren putri ya. Mudah-mudahan semuanya itu akan diberi kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama LPPD, insya Allah kami akan terus bersama-sama Ma'had Ali. Karena Ma'had Ali itu yang paling jelas sekarang kompetensinya di Indonesia. Saya cuman karena telat tadi belum tahu dari 56 ini berapa yang hafidh-hafidhah ya. Kalau yang dulu 70-an wisudawan mahasantri itu mayoritas adalah hafidh-hafidhah. Kami datang ke Tebuireng wisuda dari 120-an mahasantri yang diwisuda, semuanya itu hafidh-hafidhah. Sampai Kiai Kikin itu menyampaikan, Prof Halim, keahlian yang diwisuda ini sama dengan keahlian anak-anaknya Prof Halim di UIN katanya. Ada ahli hadis dan ulumul hadis. Tapi kelebihan mereka, nafas mereka sehari-hari ini adalah nafas Al-Quran ya. Nah, oleh karena itu dari segi kompetensi itu sangat bagus. Jadi kalau kita bicara tentang liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum, itu kira-kira memang Ma'had Ali yang sekarang banyak dirintis di Pondok Pesantren Salafiyah. Mudah-mudahan direktur kita Bapak Profesor Wahyono itu senantiasa diberi kesehatan lahir batin sehingga khidmah untuk terus membina dan membesarkan Ma'had Ali itu menjadi bagian dari khidmah beliau ke masa-masa yang akan datang. Kepada para pengasuh kami menyampaikan selamat, mudah-mudahan khidmah, mudah-mudahan jariah ini akan menambah komitmen kita untuk senantiasa memberikan pencerahan sama generasi muda. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kacepot gula damira, salah ropot jona saporo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.